Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jiniari dari kelas reguler B dengan NIM J1A118170. Sekarang saya akan menjelaskan mengenai antropometri, antrorekal, dan juga semi FFK. Baik, langsung saja yang pertama yakni antropometri. Antropometri berasal dari antro yang memiliki arti manusia dan metri yang memiliki arti ukuran. Antropometri adalah sebuah studi tentang pengukuran tubuh dimensi manusia dari tulang, otot, dan jaringan adiposa atau lemak. Menurut Wikjo Subroto, antropometri adalah studi yang berkaitan dengan pengukuran dimensi tubuh manusia. Bidang antropometri meliputi berbagai ukuran tubuh manusia seperti berat badan, posisi ketika berdiri, ketika merentangkan tangan, lingkar tubuh, panjang tungkai, dan sebagainya. Data antropometri digunakan untuk berbagai keperluan, seperti perencanaan stasiun kerja, fasilitas kerja, dan desain produk agar diperoleh ukuran-ukuran yang sesuai dan layak dengan dimensi anggota tubuh manusia yang akan menggunakannya. Langsung, prinsip dari metode recall 24 jam dilakukan dengan mencatat jenis dan jumlah bahan makanan yang dikonsumsi pada periode 24 jam yang lalu. Dalam metode ini, responden ibu atau pengasuh diminta untuk menceritakan semua yang dimakan dan diminum selama 24 jam yang lalu. Biasanya dimulai sejak ia bangun pagi kemarin sampai dia istirahat tidur malam harinya, atau dapat juga dimulai dari waktu saat dilakukan wawancara mundur ke belakang sampai 24 jam penuh. Misalnya, petugas datang pada pukul 7.00 ke rumah responden, maka konsumsi yang ditanyakan adalah mulai pukul 7.00 saat itu dan mundur ke belakang sampai pukul 7.00 pagi hari sebelumnya. Wawancara dilakukan oleh petugas yang sudah terlatih dengan menggunakan kuesioner terstruktur. Hal penting yang perlu diketahui adalah bahwa dengan recall 24 jam, data yang diperoleh cenderung lebih bersifat kualitatif. Oleh karena itu, untuk mendapatkan data kuantitatif, maka jumlah konsumsi makanan individu ditanyakan secara teliti dengan menggunakan alat URT, sendok, gelas, piring, dan lain-lain, atau ukuran lainnya yang biasa dipergunakan sehari-hari. Apabila pengukuran hanya dilakukan satu kali, maka data yang diperoleh kurang representatif untuk menggambarkan kebiasaan makanan individu. Oleh karena itu, recall 24 jam sebaiknya dilakukan berulang-ulang dan harinya tidak berturut-turut. Lanjut ke semi FFK. Remaja merupakan kelompok manusia yang berada di antara usia kanak-kanak dan dewasa. Permulaan masa remaja dimulai saat anak secara seksual menjadi matang dan berakhir saat mencapai usia matang secara hukum diakui hak-haknya sebagai warga negara. Usia remaja merupakan periode rentan gizi karena berbagai sebab. Pertama, remaja memerlukan zat gizi yang lebih tinggi. Kedua, perubahan gaya hidup dan kebiasaan makan remaja mempengaruhi baik asupan maupun kebutuhan gizinya. Ketiga, remaja mempunyai kebutuhan gizi khusus. Masalah gizi yang dapat terjadi pada remaja adalah gizi kurang dan obesitas. Gizi kurang terjadi karena jumlah konsumsi energi dan zat-zat gizi lain tidak memenuhi kebutuhan tubuh, sedangkan kejadian gizi lebih disebabkan kebiasaan makanan yang kurang baik sehingga jumlah masukan energi berlebihan. Riskesdas 2010, rata-rata kecukupan konsumsi energi dan protein dan persentase penduduk yang mengkonsumsi di bawah kebutuhan minimal. Untuk penduduk usia 16-18 tahun berkisar antara 69,5% sampai 84,3%, dan sebanyak 54,5% remaja mengkonsumsi energi di bawah kebutuhan minimal, sedangkan rata-rata kecukupan protein remaja berkisar antara 88,3% sampai 129,6%, dan remaja yang mengkonsumsi di bawah minimal sebanyak 35,6%. Asupan zat gizi sangat dipengaruhi oleh kebiasaan makan dan pola makan remaja itu sendiri. Kebiasaan makan yang diperoleh
pada masa remaja akan berdampak pada kesehatan dalam kehidupan selanjutnya setelah dewasa dan berusia lanjut. Salah satu masalah serius yang menghantui dunia kini adalah konsumsi makanan olahan seperti yang ditayangkan dalam iklan televisi secara berlebihan. Pola makan remaja akan menentukan jumlah zat-zat gizi yang diperlukan oleh remaja untuk pertumbuhan dan perkembangan. Jumlah makan yang cukup sesuai dengan kebutuhan akan menyediakan zat-zat gizi yang cukup pula bagi remaja, guna menjalankan kegiatan fisik yang sangat meningkat. Pada konsumsi normal diharuskan untuk makan 3 kali dalam sehari dan keseimbangan zat gizi diperoleh apabila hidangan sehari-hari terdiri dari 3 kelompok bahan makanan. Penilaian konsumsi makanan dilakukan dengan cara survei. Survei konsumsi makanan adalah salah satu metode yang digunakan dalam penentuan status gizi seseorang yang bertujuan untuk mengetahui kebiasaan makan dan gambaran tingkat kecukupan bahan makanan dan zat gizi serta faktor-faktor yang berpengaruh terhadap konsumsi makanan tersebut. Hal terpenting dalam survei konsumsi makanan adalah metode pengumpulan data yang bertujuan untuk mendapatkan data sesuai dengan keadaan yang sebenarnya. Dari berbagai penjelasan mengenai antropometri, food recall, dan juga semi FFK, maka ada berbagai cara perhitungan, baik itu menggunakan pita lila ataupun alat-alat yang lainnya seperti dalam video ini. Selanjutnya kita masuk pada sesi wawancara terhadap responden mengenai food recall 24 jam hari pertama. Berapa kali dalam sehari biasanya Anda makan? 3. Makanan apa yang biasanya Anda konsumsi? Nasi, ikan, dan sayur. Lalu apa bahan makanan yang paling sering Anda makan? Nasi. Berapa banyak yang Anda konsumsi setiap kali Anda makan? 1 porsi. Ini berlaku untuk nasi, sayur, dan ikan? Iya. Lalu makanan selingan Anda, misalnya setelah Anda makan pagi sambil menunggu makan siang, apa yang menjadi makan selingan Anda? Buah kah, snack kah, atau apa? Snack. Itulah tadi hasil video saya mengenai antropometri, food recall, dan semi FFK dalam mata kuliah praktikum gizi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.